Selamat datang di channel Drive and Ride. Video kali ini adalah BMW i5 Touring, merupakan versi station wagon dari sedan listrik i5, dan menjadi station wagon listrik pertama yang dijual di Indonesia. i5 Touring ini memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan seri 5 Touring sebelumnya. Lebih panjang 97 mm, lebar 32 mm, dan tingginya 17 mm. Kemudian wheelbase bertambah panjang 20 mm. Bagian eksteriornya sudah menggunakan M Sport Package, dari bumper depan, fender dengan logo M, bumper belakang, sampai dengan velgnya. Pada bagian depan, desain grill double kidney dengan BMW Iconic Glow, di mana sisi grillnya menyala. Dan ada kamera depan yang terhubung pada radar yang ada di atas ini. Sedangkan lampu depannya dengan LED yang sudah adaptif. Desain bumper depan dari M Sport yang terdapat lubang ventilasi yang berfungsi mengarahkan angin untuk mendinginkan motor listriknya. Bagian samping desain fender yang besar dengan logo M, dan terdapat trim berwarna satin aluminium. Kemudian spion yang dilengkapi dengan kamera dari fitur kamera 360-nya. Pada bagian atas terdapat roof rail dan panoramic roof glass. Ke bagian belakang terdapat spoiler yang simpel dan lampu belakang yang sudah LED yang memanjang ke tailgate. Untuk posisi sennya ada di tengah. Lalu bumper belakang dari M Sport di mana terdapat 4 titik sensor parkir. Dan di tengahnya ada rear fog light. Kaca belakang sudah ada defogger dan wiper. Dan untuk kamera belakang posisinya ada di sini. Pintu bagasi sudah electric tailgate. Dan salah satu keunggulan dari i5 Touring ini memiliki ruang bagasi yang luas. Kapasitas bagasinya sebesar 570 liter. Sudah dapat cover penutup untuk barang bawaan di atas sini. Di bawah sini tempat untuk menaruh toolkit sekaligus alat untuk charging. Kalau masih mau menambah kapasitasnya, jok baris keduanya dapat dilipat dengan menarik tuas di kanan dan kirinya. Sehingga konfigurasinya menjadi 40-20-40, yang membuat bagasinya bertambah lebih besar menjadi 1700 liter. Untuk rodanya berdiameter 20 inch dengan velg dari M Sport. Bannya menggunakan Continental dengan profil ban 245/40. Sedangkan pengereman big brake kit dari BMW M pada bagian depan dan belakangnya. Sedangkan bagian kaki-kaki menggunakan rear axle air suspension, termasuk automatic leveling. Buka tutup kap mesinnya sudah menggunakan hidrolik. Di bagian kap depan, semuanya tertutup dengan cover. Dan di bawah sini adalah letak dari motor listriknya. Pada sektor performa, dari satu motor listriknya ini menghasilkan tenaga 340 horsepower dan torsinya 430 Nm, yang tenaganya ini disalurkan ke roda belakang. Untuk akselerasi dari 0 ke 100 hanya 6,1 detik saja, sedangkan kapasitas dari baterainya sebesar 81,2 kWh, membuat mobil ini mampu menempuh jarak hingga 560 km untuk sekali cas. Port chargingnya sudah support ultra fast charging dan CCS2, di mana DC fast chargingnya bisa mencapai 205 kWh. Yang pengecasannya dari 0% ke 100% tidak sampai 1 jam. Pada bagian door trim terlihat mewah, dengan interaction bar yang di tengahnya ada memory seat dan power door lock. Kemudian speakernya menggunakan Harman Kardon yang totalnya ada 12 di dalam sini. Di atas ini bahannya soft touch, sedangkan armrest berbahan leather. Di panel tengah ada tombol auto folding, electric mirror, power window full auto di keempat sisi. Dan ketika masuk ke ruang kabin, aura mewahnya terasa banget ya, dengan adanya BMW Curve Display, di mana instrumen cluster 14,9 inch dan head unit 12,3 inch, yang dilengkapi dengan BMW OS 8.5. Apalagi dengan adanya LED interaction bar yang melebar sampai ke pintu. Bahan pada dashboardnya terasa solid banget ya, dan hampir semua pengaturan fiturnya secara touchscreen. Bahannya ini seperti kaca kristal ya, jadi tinggal kita sentuh saja. Glove box dengan soft opening yang di dalamnya ada LED. Ini untuk pengaturan volume angin pada AC-nya. Kalau pengaturan arah anginnya ada di bawah sini. Sebelah kanan dashboard ada rear fog light, auto headlamp on, level cahaya ruang kabin, dan volume angin pada AC sebelah kanan. Joknya yang sudah dibalut dengan bahan leather dari Veganza, yang pengaturannya sudah elektrik. Tombol di samping sini untuk pengaturan headrest, dan pada bagian dudukannya bisa dimaju mundurkan. Dan di bawah jok driver sudah tersedia APAR,
Setir dari M Sport yang dibalut leather yang pengaturannya sudah tilt dan teleskopik, di mana pengaturannya ini sudah elektrik. Letak tuasnya ada di belakang sini. Ini jelasnya ya untuk melihat tombolnya. Panel tombol sebelah kiri pengaturan cruise control yang sudah adaptif. Yang di belakang tombol boost, yang berfungsi menambah akselerasi selama 10 detik saja. Sedangkan panel kanan pengaturan audio sekaligus MID speedometer. Speedometer Full TFT digital sebesar 14,9 inch dengan indikator yang sangat lengkap dan banyak info di dalamnya. Di tengahnya ada display menampilkan kondisi mobil secara real time. Pada MID-nya ada G-meter, tampilan audio, preview rute, dan view ini di saat mobil jalan. Ini kita bisa planning seberapa jauh berkendara kita ketika baterai mulai habis. Histori pemakaian dan kecepatan. Display dari speedometernya juga bisa diganti dengan beberapa layout. Tinggal dipilih mau pakai yang mana. Di dalamnya ada 3 layout. Kemudian ada head-up display. Untuk tampilannya tidak hanya menampilkan kecepatan saja, tetapi ada display pada MID-nya juga. Pada layar infotainment, terintegrasi dengan mobil, dan sudah dilengkapi dengan BMW OS 8.5, yang support BMW Connected Drive melalui BMW App, serta didukung juga Apple CarPlay dan Android Auto. Beberapa menu yang di dalam sini, kalau kita mau akses, harus login dulu melalui BMW ID. Di menu Live Vehicle, bisa melihat tampilan mobil secara keseluruhan dan status pada kendaraan seperti indikator tekanan ban secara real time. Dan ada juga data perjalanan. Semua pengaturan AC ada di dalam sini. AC-nya auto climate dan sudah dual zone untuk yang depan. Mode berkendaranya ada 5 yang bisa kita pilih. Dan kalau kita pilih Sport, maka secara otomatis sandaran jok bagian driver akan mengencang ke bagian punggung kita. Ini tampilan dari kamera 360 yang sudah 3 dimensi. Untuk view-nya juga bisa diganti-ganti. Menu bantuan berkendara. Di dalam sini kita bisa mengaktifkan peringatan atau notifikasi saat kita sedang melakukan perjalanan. Dan pengaturan fitur pada cruise control semuanya ada di sini. Ini pengaturan untuk pengisian daya. Cukup banyak ya tampilan menunya. Ada pembatasan daya ketika pengecasan. Lalu mau berapa persen pengisian dayanya bisa diatur juga. Selain itu yang menarik di dalam sini ada fitur Air Console, di mana kita bisa bermain game sambil menunggu mobil ketika sedang dicas. Kemudian di bawahnya ada lampu hazard, pengaturan volume angin pada AC, serta front dan rear defogger. Di bawahnya wireless charging, 2 buah cup holder, dan USB charger. Ada BMW Digital Key yang berfungsi untuk mengakses mobil. Di tengah sini ada fitur Quick Select, di mana mengakses fitur mobil tidak perlu melalui submenu. Ini tuas transmisi, electric parking brake, dan auto hold. Armrest dibalut leather yang di dalamnya ada console box. Di atas ini pengaturan lampu kabin, buka tutup panoramic roof. Kemudian sudah ada menu SOS-nya. Jok belakang dengan headrest yang bisa di-adjustable. Sudah dilengkapi juga dengan ISOFIX. Dan di tengah sini ada armrest sekaligus cup holder. Bagian belakang dari jok depan terdapat hook untuk memasang tablet dan sejenisnya. Serta tersedia juga USB charger. Pada kaca belakang sudah terdapat sunshade yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Lalu AC untuk penumpang belakang sudah auto climate juga. Dan sudah dual zone seperti yang depan, karena pengaturannya bisa terpisah. Mobil ini masih terbatas ya yang masuk ke Indonesia. Hanya 25 unit saja. Dan mumpung masih ada, bisa langsung pesan di dealer terdekat. Oke, sampai di sini dulu video ini. Bagi yang suka video ini bisa like dan subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton.